Saya percaya tahun ini Pak Leo dan gereja ini mendapatkan shifting and succeeding. Ada satu pergeseran dan kesuksesan. Tapi saya percaya hari ini kita ada orang siap untuk shifting, ikut Tuhan. Tapi pertanyaannya, what is success for you? Sukses itu bagaimana sih? Karena saya pernah satu kali datang, saya kira adalah hal yang baik untuk mendoakan orang. Dan tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya, dia bilang gini, Pak bisa nggak doakan saya supaya saya miskin lagi? Begitu. Wah, kenapa kamu, dia sukses dalam pandangan saya. Karena dulunya saya tahu dia hidupnya melarat, tiba-tiba Tuhan buka bisnis yang baru, sukses luar biasa. Tapi kenapa buat ibu ini mau jadi miskin lagi? Karena dia bilang waktu melarat suaminya rajin doa. Suaminya rajin puasa walaupun terpaksa seringkali. Suaminya jadi paling gak pernah absen di doa pagi apapun. Suaminya menjadi seorang yang baca firman setiap pagi. Tapi begitu berkat datang, sukses datang, justru suaminya jadi sibuk. Sibuk untuk urusin berkat. Gak lagi melayani, bahkan berhenti jadi pengerja, bahkan berhenti jadi ikut cell group. Hari Minggu harus main golf dengan klien, hari Minggu mulai gak gereja, alasannya cuma online ya, bukan saya menyindir yang online ya, enggak ya. Tapi mulai akhirnya asal bisa aja dan lama-lama lupa Tuhan, lupa istri, lupa keluarga. Nah kalau kita ditanya gitu, apakah itu sukses yang Tuhan mau? Nah sekarang disinilah kita belajar hari ini. Tadi waktu yang pertama saya menyebutkan atau menjelaskan mengenai pengharapan. Walaupun kecil tapi Tuhan anggap itu dahsyat sebetulnya. Banyak orang pikir aku cuma punya harap kecil, teeny weeny hope. Tapi kayaknya nggak spektakuler dari imanku. Tapi Tuhan membuktikan lewat tadi pagi. Kalau saudara mau ada rekamannya saudara bisa lihat. Tapi hari ini saya akan belajarkan kepada saudara semua dalam 2 bulan ini kita sedang belajar mengenai paradigma yang baru, shifting, succeeding menurut matanya Tuhan. Apakah sukses tadi yang dunia katakan wow, ciamik, luar biasa, tapi bagi Tuhan, wow. Nah, pengharapan yang besar, pengharapan yang kecil, seringkali kita gampang mengadili orang punya iman besar, iman kecil, apakah itu menurut pandangan Tuhan? Nah sekarang saya akan menyoroti satu hal yang menurut pandangan Tuhan, yaitu mengenai value atau nilai. Semua katakan nilai. Kita suka nilai. Kenapa kalau mau musim ujian maka ibu-ibu akan keluar tanduknya karena mau anak-anak bernilai baik. Ya. Kenapa suka kita barang bernilai yang bling-bling, yang terlebih kita suka kita rawat karena punya nilai. Nah sekarang nilai itu kan menurut saudara, pandangan kita. Sekarang ada lebih-lebih kita suka dengan rating, ya kan? Kalau mau beli mau order makanan, restoran, kita lihat ratingnya dulu, ya kan? Karena rating menunjukkan value menurut kita. Begitu rame orang di TikTok, begitu rame di sosial media, otomatis pikiran kita bahwa value-nya pasti baik. Ini worth it untuk kita ngantri. Ini worth it untuk kita reservasi lama-lama karena ratingnya bagus. Tapi berapa banyak saudara yang kecewa, udah ngantri lama-lama, udah panas-panas, udah susah dapat duduknya di situ. Begitu selesai makan, B aja ya gitu ya. Biasa aja begitu loh. Dan seringkali kita di keadaan yang semuanya by apa yang orang lihat, apa yang orang suka. Jadi seringkali kalau kita walaupun mungkin buat kita value-nya nilainya biasa, tapi karena dipakai orang, makanya kenapa labels menjadi begitu, orang pakai label ini langsung jalannya beda, ya kan. Kalau pakai jam yang harga segini, angkat tangannya lebih berat begitu, ya kan. Kalau ada sabuk yang ada hurufnya A, B, H, kayak G, maka gambar seringkali diangkat begitu. Jalannya mulai beda kalau sepatunya punya label, ya kan. Kita mulai jalannya agak slow motion, jalannya lebih mantap begitu. Kayaknya lebih enak. Karena apa? Karena kita
pakai sesuatu yang kita anggap bernilai. Nah, sukses juga begitu. Dunia punya pengertian mengenai sukses. Dunia punya pengertian mengenai nilai. Ini loh nilai yang ciamik, nilai yang baik. Tapi apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Nah, kita belajar Januari Februari ini bahwa shifting, succeeding, yang pertama adalah melalui matanya Tuhan. God perspective. Saya akan berikan judul renungan hari yang jam kedua ini adalah Saving the Lost at Any Cost. Kata cost di sini adalah nilai yang akan kita pelajari. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk belajar hari ini nilai yang menurut Tuhan bernilai, bukan apa yang dunia katakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Gak ada yang lebih baik untuk mengerti kata value waktu Tuhan di Lukas 15. Pada waktu itu semua orang berkumpul, ada orang Farisi, ada pemungut cukai, orang ahli Taurat, semua berkumpul bersama-sama dan di situ mereka sedang mengadili ataupun bertanya mengenai nilai karena apa? Yesus lebih memilih hangout, lebih suka. Nah, kalau lebih suka artinya dia tahu value-nya lebih enak, dia lebih menghargai kepada orang-orang yang dunia katakan atau orang-orang Taurat bilang nilainya nggak ada. Pemungut cukai yang bahkan waktu berdoanya harus volumenya lebih kecil dari orang Farisi yang kelihatan begitu suci ataupun dengan wanita-wanita pendosa. Bahkan para murid sempat syak waktu Yesus berani berdiri dengan seorang yang value-nya nol di sumur Yakub. Ya bahkan kalau sudah baca di Yohanes 4, para murid waktu cariin makan, kembali mereka sempat bisik-bisik. Kenapa sih dia bicara dengan wanita itu? Karena wanita ini dikenal sebagai pezina di kota itu. Semua orang tahu kenapa dia cari minum siang-siang, karena dia nggak bisa handle. Bahkan mungkin waktu dia cari air di pagi hari, para wanita bilang, kamu nilainya beda sama kita, jangan sama kita, kamu rendahan. Sehingga nilai yang wanita bilang, aduh, maka dia bilang, kenapa sih kamu bicara dengan aku? Aku ini gak ada nilainya. Tapi Tuhan bilang, ada 5 suamimu, bahkan sekarang yang sama engkau bukan suamimu. Dia tahu banget, yakin banget mengenai keadaan wanita ini. Tanpa lu harus jelasin, Tuhan tahu keadaan kita kok. Tetapi disitulah kenapa di Yohanes 4 Tuhan berani declare, aku mencari penyembah benar. Ayat ini bukan buat Daud, bukan buat WL, bukan buat orang Lewi. Tetapi ayat ini buat wanita yang terkenal pezina, tapi Tuhan lihat value-nya adalah penyembah. Seringkali kita gampang, bahkan para murid bilang, ngapain? Para murid pun sempat marah sama Tuhan, kenapa kita harus tinggalkan Kapernaum, tinggalkan Tiberias, to cross over ke satu daerah yang sekuler banget, satu daerah yang tidak suci yang namanya Gerasa, karena di situ ada babi, saudara bisa bayangkan itu bukan kota agama banget. Yesus lagi ngetop di Kapernaum, Yesus lagi ngetop di Genesaret, Yesus lagi ngetop di sana, sebuah mujizatnya orang, ribuan orang. Semua para murid bilang, ini value-nya Yesus lagi hype nih. Nah, harga saham Yesus lagi naik di situ. Tapi Tuhan tiba-tiba bilang, Lord, let's go cross over ke satu orang, bukan cuma satu orang. Satu orang aja mereka bilang nggak cengli lah, itu 5.000 orang di sana, ribuan orang lagi nunggu, cuma satu orang. Satu orangnya pun gila, satu orang pun 1.000 roh jahat di situ. Nah, seringkali inilah di awal tahun succeeding and shifting ini, kita mau jangan pakai mata dunia. Para murid pun sempat bilang, ini nge-cross aja kena badai. Nge-cross aja kita udah bayangin nelayan, kalau panik karena kena ombak, itu udah pasti gawat banget. Kayak suruh naik pesawat, tiba-tiba pilotnya bilang, yuk berbahasa roh begitu. Lu udah gak mau, lu mau turun di situ kan. Ya, kalau pilot bilang, yuk kita doa bahasa roh dulu, artinya udah gawat. Ini kalau para nelayan udah bilang, guru, kamu mau kami mati ya, ini nelayan loh yang ngomong. Ini pasti udah gawat. Jadi mereka udah pikir mungkin value-nya orang Gerasa ini begitu tinggi sehingga mereka melewati semua proses itu. Dibarahin pula sama Yesus. Gak beriman segala macam. Tapi yang mereka lihat, just one person.
Nah inilah nilai ini yang seringkali, nilai kesuksesan pun yang harus di-shifting dalam kehidupan kita. Dan Yesus akhirnya cerita, 3 cerita yang kembali tidak masuk akal. Semua bilang tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena beda value. Semua tahu dimulai ceritanya mengenai a lost sheep. Seekor domba yang hilang. Ada orang kaya punya 100 domba, 1 salah jalan, 1 yang bandel, 1 yang nanduk terus, 1 yang mungkin kulitnya beda sendiri, 1 yang gak pernah mau dengerin, salah jalan dan hilang itu. Dan semua orang bilang, oh ya emang salahnya dia. Dan semua orang di situ, orang-orang Israel, itu terkenal value-nya adalah mereka bankir, mereka orang ekonomis, mereka orang-orang yang pintar, semua di New York, traders, semua orang-orang Yahudi di sana. Jadi value-nya mereka adalah, otak mereka bisnis banget. Dan mereka tahu domba adalah binatang yang gampang beranak. Kumpul dikit kawin punya anak, kumpul dikit kawin. Jadi kehilangan 1, itu gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Tapi kembali cerita Yesus tidak masuk akal. Katakan tidak masuk akal. Gak masuk akal karena dibilang sang pemilik ini bukan jaga yang 99, ditinggalin yang 99, cari yang 1. Bahkan domba yang hilang pun dia juga bilang gak masuk akal karena dia udah siapin pidato kematiannya. Kalau semua pernah tahu gambarnya lost sheep, dia itu udah ada di pinggir jurang, gak bisa maju, gak bisa mundur, dia cuma tunggu kapan dia lemah, kapan dia pingsan, kapan dia mati karena kehausan, dan dia akan jatuh sendiri. Dan bahkan the lost sheep sendiri, akalnya udah bilang ini salah gua, emang gua yang salah jalan, emang gua yang dosa, emang gua pantas mati. Banyak orang yang lost itu juga tahu diri. Mereka pikir, gereja tempat orang baik. Kalau mereka pun ke gereja, mereka duduk paling belakang. Oh bukan yang paling belakang, artinya domba hilang. Bukan. Jangan salah value di sini. Tapi banyak mereka, gua datang terakhir aja deh. Yang depan itu lebih tinggi dari value dari gua. Adalah gua tahu diri. Lost sheep itu tahu diri. Mereka tahu dunia lihat value mereka lebih rendah. Tapi saya bisa bayangkan, domba yang hilang pun waktu dia lihat, dia dengar suaminya, dia dengar suaranya, hey lost sheep, domba yang hilang, aku datang buat engkau, tunggu ya. Dia sendiri bilang, ini gak salah nih, Tuhanku datang. Mungkin dia juga bilang, gak masuk akal nih, ini pasti mimpi, ini pasti fata morgana, ini gak mungkin, ini gak masuk akal. Emang the whole story, Luke 15, kalau kasih judul adalah doesn't make sense. Bahkan domba hilang bilang gak masuk akal. Waktu datang ke situ, domba ini udah pikir gue pasti dimarahin, dijambak, ditarik, ditendang, bahkan mungkin disate. Gue denger dia mau buat pesta nih. Tapi Alkitab kita bilang, dia gak dijambak, dia gak dimarahin, ditaruh di satu tempat yang value-nya tinggi, di pundak daripada Tuhannya. Sampai mukanya dekat dengan Tuhannya. Dia pikir, come on man, gue ini hilang. Gue ini yang bandel. Dan dia yang lebih. Orang-orang Israel itu, orang-orang Farisi itu yang makin bilang gak masuk akal. Waktu dia bilang begitu pulang, let's party. Karena yang hilang sudah ketemu. Orang bilang, what? Katakan gak masuk akal. Karena semua kita di sini. Think about you. Think about me. Kita ini orang-orang yang gak masuk akal. Akal sehatnya harusnya kita ada di rehabilitasi. Harusnya kita di rumah sakit jiwa. Harusnya bisa kita hancur. Harusnya keluarga kita udah cerai. Harusnya kita ini jadi orang yang dibuang. Harusnya kita ini sedang terbelenggu di rumah sakit jiwa. Ataupun orang yang menjadi hilang ingatan. Tapi kalau kita bisa masih waras, diberkati, sehat sampai hari ini. It doesn't make sense. Harusnya banyak saudara di sini bilang, seringkali waktu nyembah, kita seringkali baru nyembah kita nangis karena kita tahu we are garbage dulu.
Kita ini sampah banget, kita nggak punya value. Dunia bilang, udahlah lu kutukin Tuhan aja, lu tinggalin gereja lah. Lu tuh emang anak tirinya Tuhan, tapi waktu kita memilih lebih setia, dan hari ini value-mu berubah. Dunia yang kaget. Kenapa orang bisa bertobat lihat karena apa yang dunia lihat mengenai sukses, mengenai nilai, beda dengan apa yang Tuhan lihat. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kalau saya lihat diri saya ini produk gak masuk akal. 11 tahun, mau 6 kali bunuh diri. Umur 11 tahun, tukang ramal bilang akan punya 3 istri, saudaraku. Mati muda pula. Dia bilang kamu gak akan sampai umur 40. Tapi kalau hari ini, saya akan 51 tahun ini. Punya 1 istri, 27 tahun menikah tahun ini. 3 anak semua melayani Tuhan. Gereja Tuhan berkati dengan ribuan jemaat sampai hari ini. Saya percaya apa yang dunia bilang saya nggak punya, Tuhan bisa ciptakan. Karena value-nya ditentukan oleh Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saya akan soroti yang ini adalah lebih ke nilai adalah cerita Tuhan yang kedua. Karena ini bicara mengenai koin. Nah, ini value jelas. Kalau tadi kan oke lah masih bisa ada nilai sentimental. Mungkin kambing ini cantik atau kambing ini punya hubungan pribadi gitu. Mungkin itu bekas pupunya atau gimana. Tapi ini jelas Tuhan bicara mengenai koin. Kita baca ya Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita, menyapu rumah mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Kalau ia menemukan, ia memanggil sahabat tetangga berkata, ayo bersukacita bersama dengan aku, dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Well, untuk menyamakan persepsi kita, koin itu melambangkan kita, katakan kita. Ya, jadi tahu ya, koin, lost sheep, yang hilang tadi kita. Wanita yang mencari, orang yang punya, majikan yang punya domba itu adalah Tuhan, katakan Tuhan. So kita tahu bahwa waktu kita lihat koin, itu kita, Tuhan adalah wanita yang mencari ini. Dan kalau kita bicara mengenai value, bahwa udah jelas sekali bahwa yang dicari nilainya adalah 1 dirham. Dia punya 10 koin, 1 koin 1 dirham. Pasti punya 9, 1 dicari. Bahkan dicarinya kalau saudara bahasa asli dicarinya enggak cuma nyambi, tapi dia seharian capek. Dia keluarkan semua itu furniture, keluarkan semua sofa, semua karpet diangkat semua hanya untuk cari 1. Dan rumah orang Israel itu karena batu semua gelap, dia harus nyalakan pelita, bahkan nggak cukup pelita, dia harus pakai sapu supaya dengar gesekan antara koin dengan lantai yang tidak seimbang itu. Dan yang lebih nggak masuk akal yang kita tadi ngomongin adalah 1 dirham waktu itu adalah upah minimum 1 hari orang pada zaman itu. Jadi begini, value-nya berapa koin ini? 1 dirham. Berapa 1 dirham? Itu 1 hari kerja upah. Tapi dia mencari seperti lebih daripada itu. Karena apa? Dia harus skip kerja 1 hari. Dia telepon bosnya, bos gue gak bisa masuk. Kenapa? Your parents die, your dog die. No, gue kehilangan koin. Mungkin majikan bilang, lu gak masuk, kalau udah mulai gila kan. Bisa dipecat. Resikonya bukan cuma kehilangan gaji sehari. Jadi kalau dia hari itu dia kerja aja, bahkan lembur, dia bisa dapat lebih daripada yang hilang. Yang mengerti katakan aha. Jadi sudah ngerti, kalau value-nya, ngapain lu cari, lu kerja aja hari itu, lu bahkan lembur, dapat lebih daripada yang hilang. Tapi dia telepon, dia bilang, gak, aku harus cari ini. Dan bukan hanya dia kehilangan 1 hari kerja, dia capeknya luar biasa. 1 hari dia harus kerja semuanya. Dan besok dia bisa kerja, mungkin dia bisa skip kerja lagi karena capek. Jadi kerugiannya lebih banyak. Dan yang lebih gak masuk akal, setelah ketemu, udah kehilangan gaji sehari, udah capeknya luar biasa, dia bilang, let's party.
diundang satu RT, sahabatnya semua orang, everybody, mungkin habisnya bisa 50 dinar. Once again, doesn't make sense. Kalau kita, makanya ngomong value, maka ini perlu, saya suka sekali Pak Leo dapat 2 bulan ini, let's talk about God perspective. Karena orang Farisi bilang, ini gak masuk akal, ini stupid story. Tapi apa yang bodoh buat dunia, Tuhan bilang berhasil dan beruntung. Tuhan berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan waktu itu, mereka tidak masuk akal karena itu. Nah, koin yang tadi kelebihan kita, itu punya 2 bagian. Yang pertama, dia punya value atau nilai, katakan nilai. Yang kedua, dia punya pictures atau gambar, katakan gambar. Koin selalu punya 2 itu. Nah ini yang saya akan bahas. Value dan picture. Nah value-nya udah jelas. Cuman 1 dinar. 1 koin. 1 hari gaji. Semua udah tahu semua tadi. Tapi satu hari saya ceritakan pengalaman saya. Ini sebelum saya kawin. Tiba-tiba pagi itu rumah saya heboh. Saya masih tinggal di orang tua saya. Karena saya marah luar biasa. Saya cari kaos kesayangan saya. Kaos saya itu warna putih, memang udah kusem, udah bolong-bolong, tapi semua pembantu saya tahu itu kaos kesayangan saya. Nah ada satu pembantu saya yang baru, anaknya baik luar biasa, dan kreatifnya luar biasa. Dia lihat ini bos gue pakai kaos putih, udah kusem, udah bolong-bolong, dijadiin lap mobil saudaraku. Pagi itu gue cari itu karena aku mau pakai itu. Mereka tahu saya berkali pakai. Dan pembantu baru ini mulai panik karena saya cari, karena dia pikir itu di pasar cuma 50.000 satu. Kaos biasa, kaos dalam, tapi saya simpen luar biasa, bahkan saya taruh di tumpukan dekat kaos-kaos saya yang branded, saya taruh di situ. Lalu dengan dia dengan merasa bersalah, dia bilang, maaf Pak, maaf saya potong. Kamu potong, saya bilang, jadikan berapa? Jadikan lap mobil, melap mobil, saya makin panik. Tapi dia dengan pahlawan, Pak saya beliin 2 deh Pak, kan cuma cepeceng, dia pikir gitu loh. Well, betul banget, buat value, bantu saya lihat, cuma cepeceng, dia bisa beliin 2, lebih putih pula, lebih baru pula. Tapi saya bilang, oke mbak tahu gak kenapa saya marah-marah, kenapa kita harus ribut seperti ini, bukan mengenai cepecengnya, tapi kaos itu berharga buat saya. Harganya gimana? Kaos itu saya pakai untuk nembak calon istri saya yang sekarang 26 tahun saya menikah dengan dia. Kaos itu adalah lambang keringat nervous saya. Kaos itu lambang 7 years kesetiaan saya untuk nunggu untuk menikah dengan dia. Kaos itu lambang perjuangan saya. Setiap kali saya mau nyeleweng, setiap kali saya ada cewek lain mulai mau jadi pacar saya lihat kaos itu, and I become more faithful kepada dia, saya bilang. Langsung si batu, oh gitu ya, bingung. Nah, di sini kita lihat value-nya beda. Buat mbak saya, ya nggak ada artinya, cuma cepeceng. Dia dengan menjadi pahlawan, gua beliin deh Pak 2 kan. Buat saya no. Saudara bisa bayangkan nggak Pak Hendra mungkin nonton Lakers di sana, zaman Kobe belum meninggal mungkin ya. Beli mahal Lakers jersey. Tiba-tiba waktu mau pulang, Kobe lihat, Hendra, gua sign di situ, desain luar biasa. Wah, Bapak kaget. Minggu depannya Kobe meninggal. Pulang ke Indonesia, istri Bapak lihat, ini apa sih cocotan gua, Rinso begitu kan. Ini apa sih orang kaos mahal-mahal, dia tahu ini berapa duit. Kenapa ada tanda tangan, ada coret-coretan kan gampang hilang itu. Dan diserahkan, nih loh, baru udah bersih. Maka Pak Hendra bilang, kita tidak akan ngomong sepanjang hidup ini. Just kidding Pak Hendra. Tapi you see what I meant. Buat istri Pak Hendra, I do good. Value-nya kan ini kan masih bahkan lebih bagus. Tapi buat kita, uang 1.000 perak kita buang-buang. Tapi kalau dipegang sama Lionel Messi,
kita kantongin itu. Ya kan? Saya nggak pernah ngerti waktu itu anak saya pulang dengan waktu habis nonton K-pop waktu itu. Pulang dan dia pegangin, dia tidur dengan kaos yang saya dekat baunya luar biasa. Tapi kaos itu kaos penyanyi di situ. Buat saya it's a dirty, ugly t-shirt. Tapi buat dia value-nya luar biasa. Jadi di sini pertanyaan saya, how much value, saudara? Berapa nilai? Dan banyak orang hari-hari ini melihat rating dunia mengenai nilaimu. No wonder kamu gak jadi lagi merasa berharga karena rating dunia kamu gagal, kamu ditolak. Rating dunia sudah berkata kamu dari broken family, nilai kamu udah minus di situ. Kamu pasti akan paling gak punya karakter yang jelek. Kamu pernah do such thing, kamu pernah jatuh dalam dosa ini, rating kamu turun karena dunia gak suka yang cacat, dunia gak suka yang patah, dunia gak suka yang kalau bahkan di Amazon, di Amerika, kalau kita nggak suka aja, boleh dikembalikan dengan free, dikasih bonus, dikembalikan 100% lebih. Dunia nggak suka yang cacat. Tapi ada ayat berkata, yang patah, yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Yang dunia katakan masuk kantong, dunia bilang, no. Itu nilainya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ada ayat di Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dari cerita tadi, value. Wanita ini mencari 1 dirham ini, tapi kayak effortnya, usahanya nggak se-value yang dunia katakan cuma 1 hari gaji. Dia habiskan semua tenaganya, effortnya, bahkan partinya, kayak nilainya jauh lebih besar. Saya marah buat kaos putih, oblong, robek-robek. Pak Hendra pahit dengan istri karena kaos Lakers yang dihapus tanda tangan Kobe-nya. Jadi kita belajar apa dari situ? Bahwa value atau nilai ditentukan oleh yang punya. Yang punya barang itu yang bisa bilang, this is value. Bukan orang lain. But banyak kita mendengarkan orang lain mengenai nilai kita. Well, memang di dunia punya sistem nilai. Makanya sekarang seringkali bukan berarti anakmu nilai jelek di fisika, dia orang yang gagal. Banyak orang hari di sekolah-sekolah punya tahu value yang ternyata value-nya bukan di situ. Dia punya nilai yang lebih di tempat lain. Ada teman saya yang dia bahkan dia lulus SMA, nggak ada universitas di Amerika yang mau terima dia karena nilainya jelek sekali. Dia udah, orang tuanya udah bilang, udah lalu terima nasib. Tapi ternyata dia jago gambar. Dan ada temannya yang kirim gambar dia, animasi dia ke sekolah, School of Art Philadelphia, Pasadena School of Art. Itu adalah sekolah seni yang cukup terkenal di Amerika, bahkan Hollywood itu lulusan di sana akan dijamin kerja di Hollywood, di Pasadena. Dan terkenal susahnya karena yang masuk situ harus dilihat dari hasil portfolionya. Kalau kamu bagus akan diterima. Begitu sekolah dilihat, bukan hanya diterima, tapi dikasih full scholarship plus Disney akan kasih kontrak 10 tahun. Sebelum dia masuk, udah dibilang, pokoknya Disney akan kontrak kamu 10 tahun, dan kamu masuk free 100% sekolah itu. Orang tuanya bilang, no hope, no future, but School of Art Pasadena bisa bilang, you have future. Mungkin orang tua kita bilang, lu ya Yabes, sakit artinya. Tapi buat Tuhan, buat kerajaan sorga, you are more than conqueror. Engkau lebih dari pemenang.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita baca ayat ini, Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita. Ini kata-kata industri banget ya. Menciptakan artinya mencetak, membentuk kita. Di luar sana banyak barang KW, tapi siapa yang berani bilang ini asli? Sepatu Nike asli adalah Nike Corporation di Portland, Oregon. Dialah pabrik yang bisa bilang ini asli atau bukan. Dan saya percaya, di balik semua label dunia yang ditaruh kepada engkau, mungkin engkau ada yang bilang kamu made in hell, kamu made in broken home, kamu orang yang udah buat dosa, kamu sampah masyarakat, tapi ketemukan paling bawah ada tulisan you are made in heaven. Engkau dibuat oleh Tuhan. Dia bilang, aku yang menciptakan engkau, aku yang membentuk engkau. Bahkan aku yang telah membeli engkau. Orang yang beli yang bisa kasih apa saja. Bisa kasih label apa aja. Nggak mungkin belum dibayar, saya tulis di tumbler Starbucks, property of Andi Cokro. Dimarahin satpam saya. Tapi setelah saya bayar, saya mau tulis apa aja boleh. Dulu saya kira waktu saya kecil saya kira ada merek celana dalam AT gitu. Saya kira sekarang semua celana dalam saya ada lambang AT. Ternyata itu mama saya kreatif, daripada ketuker katanya. Maka dikasih nama inisial saya, Andi Cokro, AT, dikasih AT semua. Tapi mama saya bisa kasih tanda. Setelah dia beli itu. Siapa yang beli saudara dengan lunas? Jesus bought you di kayu salib. Dia mencetak engkau, dia factory-nya, dia menciptakan engkau. Dan dia yang punya. Gak mungkin saya ke rumahnya Pak Hendra, saya bilang, for sale by Andi Cokro, begitu depannya. Tapi for sale by owner. Yang punya kita, Yesus. Value kita. Gak ditentukan oleh orang tua. Gak ditentukan oleh pasar market. Ditentukan oleh Tuhan. Firman Tuhan adalah apa yang menjadi value kita. Yang setuju katakan amin. Dikatakan bahkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seringkali kita miss begitu besar. Begitu besar kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kenapa begitu besar kita kali miss. Karena kita banyak akhirnya kita bilang, kita banyak menjadi orang-orang yang seperti Gomer, dari kisah Hosea Gomer. Kalau sudah tahu kisahnya, bahkan Tuhan bilang Hosea itu melambangkan aku, Gomer melambangkan dunia ini. Karena banyak kita miss dengan kata dunia. Karena dunia ini melambangkan orang bejat, orang rusak, barang reject, barang cacat. Dunia adalah bad people, bahasa aslinya. For God so loved bad people. Orang-orang value-nya lebih rendah, orang-orang yang value-nya tidak ada. But for God so loved. Maka dia perlu ciptakan kisah nyata Hosea Gomer, Hosea Nabi yang muda, yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan bilang, ayo menikahi wanita sundal itu. Sudah bisa bayangkan Hosea bilang, come on God, gua ini plus nilainya harus menikah dengan orang yang minus. Akhirnya dia taat sama Tuhan, dia nikahi satu pagi, dia setelah punya 3 anak, Gomer pergi begitu saja. Meninggalkan Hosea. Kembali menjadi wanita sundal. Saya bisa bayangkan Hosea marah mungkin sama Tuhan. Kan gue udah bilang apa? Nggak layak, dia nggak punya value. Kalau sekarang dia jadi single dad, punya 3 anak. Sudah bisa bayangkan betapa susahnya Hosea. Tapi Hosea 3, satu pagi setelah Hosea udah terima nasibnya, udah bisa move on. Tuhan bilang, Hosea, love her again. Cintai dia lagi. Nikahi dia lagi. Saudara bisa bayangkan. Hosea mungkin screaming, what? For her? That garbage? Come on, God, you must be kidding. Gak masuk akal ceritanya. Tapi firman Tuhan berkata, Gomer pergi. Saya minta main musik begini bisa maju. Gomer waktu itu sedang dalam keadaan begitu buruk. Sejarah gereja berkata, waktu
Hosea harus ketemuin dia lagi. Gomer udah buruk rupa, udah tua, dan bahkan dia dilelang sama dengan kambing di pasar ternak. Di situ dia begitu terhina. Tiba-tiba ada satu kantong uang, 15 shekel perak. Yang bisa beli seluruh pasar itu, katanya nilainya. Tapi dia bilang, this for her. Semua orang kaget, gak masuk akal dikatakan. Tapi yang lebih bilang gak masuk akal adalah this lady, Gomer. Atau apalagi yang dia lihat adalah Hosea, her husband. Langsung dia tahu ini dunia, karena nilai dunia dia udah rusak. Dia bilang sama Hosea, come on, kamu pergi. Kamu pasti mau ada maksudnya kamu beli saya. Pasti kamu mau ingatkan saya dosa saya setiap hari kan. Kamu mau jadikan saya budakmu kan. Kamu mau setiap hari kamu akan buat saya menyesal. Setiap hari kamu akan buat saya jadi pembantu kamu. Setiap hari kamu akan buat saya jadi orang yang paling hina. Ya kan? Itu kan maumu. Kenapa kamu beli saya? Because that the world. Dunia bilang sekali lu rusak, lu termasuk kotak. Lu gak akan bisa bangkit lagi. Itulah value yang dunia lihat. Makanya banyak kita saat ini, walaupun Tuhan bilang jadi pemenang, kita bilang, no God, I don't have. Succeeding apa itu? Sukses. Gak ada sukses. Gak ada kamu sukses buat saya. Tuhan gak tahu sih, saya udah jadi seperti Gomer yang udah sampah. Hosea peluk dia. Ajak dia pulang. Dan memandikan dia, karena firman Tuhan, mandikan dia. Dibuat jadi baru. What value are you? Maka Tuhan bilang, for God so loved the world. Yang dia berikan bukan cerek-cerek. Bukan kalau dia tahu itu buruk, yang dikasih adalah uang receh. Tapi yang dia kasih adalah the only son. The only son. Anak laki satu-satunya dikasih. Karena dia tahu value-nya di situ. Banyak kita seringkali melihat dunia ini. Seperti kita melihat orang Gerasa yang, kenapa sih harus menyelamatkan yang hilang? Kenapa sih karena orang-orang ini udahlah, mungkin kita udah bilang orang-orang ditakdirkan untuk masuk neraka. Ditakdirkan untuk gak selamat. But what value? Ditentukan yang punya. Dan yang kedua, saya akan tutup dengan ini. The pictures, gambar. Gambar itu penting. Ada gambar di sini, koin. Jadi kalau ada koin jangan langsung dibuang. Ya, ini koin khusus. Kalau ketemu koin yang gambarnya Pak Harto, ini bukan sekedar koin, ceceng, noceng, goceng. Ini harganya Rp850.000. Dan yang lebih gila lagi, kemarin istri saya coba cari di Tokped. Di Tokped dijual, berapa nggak tahu harganya? 85 juta. Siapa yang nentukan? Ya Tokped, dia yang punya. Who cares? Dia bilang, gue yang punya, gue mau nilai berapa kek. Banyak orang cuma lihat, ini koin. Tapi karena ada gambar ini, maka value-nya jadi beda. Satu kali Tuhan ada di bait Allah. Di Matius 22 mereka lagi ngomong soal pajak. Biblikal gak nih kasih pajak? Boleh gak kasih pajak? Matius 22 ayat 19, tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kembali ya, 1 coin kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, gambar tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar tulisan Kaisar. Yesus berkata kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bahasa Inggris lebih jelas, give Caesar what is his. Beri kepada Caesar, gambarnya Caesar, itu punyanya Caesar koin itu. Berikan kepada dia. And give God what is his. Pertanyaan saya, coins kita, whose picture on you? Orang-orang bilang, oh gambar Yesus dong. Are you sure? Karena banyak kita
Gak pernah seperti itu. Mungkin gambar belenggu borgol, gambar suntikan drugs, gambar thumbs down, gambar stres, gambar yang itu yang orang lihat. Karena gambar adalah yang dilihat orang dari luar. Apa yang orang lihat dari engkau. Dan banyak kita mulai menerima gambar-gambar itu. And I want you untuk hari ini, untuk lihat deep down. I want to be like Jesus. Ada gambar Yesus yang ditaruh di setiap koin kita. Di setiap koin kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Karena gambar ini penting karena di Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi sebelum gambar-gambar yang dicoret oleh iblis, sebelum kalian menjadi kanvasnya iblis yang bilang you are nightmare, you are ugly, you are rejected, you are garbage. Sebelum iblis coret-coret ini, di aslinya engkau diciptakan menurut gambarnya. The picture of Jesus itu yang asli buat kalian. Inilah waktunya sebelum kita ngomong sukses, shifting. Yang perlu shifting adalah mungkin kita punya mentality the loss, kita punya mentality koin yang kita bilang gak ada artinya. I hate coins. Saya suka taruh di pinggir ranjang tuh koin-koin saya. Karena saya nggak suka berat. Tapi satu kali istri saya ajak makan sekeluarga. Dan itu hampir 5 juta waktu makannya. Dia bilang, let me pay katanya. Wah tumben istri saya nih let me pay. Pasti ada hari yang luar biasa. Setelah bayar dia bilang, ini tau gak, ini kita dibayar hari ini oleh seorang. Oleh apa? Oleh dana koin Andi Cokro katanya. Jadi aku kumpulin semua sampai berapa juta gitu. Satu saya dengar itu. Mungkin kita bilang, we are just coins. Tapi koin nilainya ditentukan oleh yang punya. Dan oleh gambar siapa yang ada di sana. Yohanes 8 itu berkata mengenai waktu Yesus sedang ada di pasar dan kedapatan seorang wanita yang berzina. Saya baca aja ya. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah, sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Bahkan dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka menulis sesuatu menyalahkannya. Yesus mengguk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi waktu itu, wanita ini bahasa asli katakan dia kedapatan di ranjang yang bukan ranjangnya, itu bahasa asli. Artinya berzina. Dan pada waktu itu karena itulah hukum Musa bilang dia orang berhak untuk membunuh dia, artinya nilai dia jadi 0. Orang yang berhak dibunuh nilainya udah gak ada. Yang mengerti katakan amin. Artinya hukum bilang you don't have value, you have to die. Udah pasti itu. Dan yang berhak membunuh adalah orang yang nilainya lebih. Makanya kenapa pemungut cukai bisa bersuara keras karena dia berasa lebih baik. Nilainya lebih dari pemungut cukai. Orang Farisi lebih keras doa daripada pemungut cukai. Karena pada waktu itu nilai ditentukan oleh perbuatan. Jadi if you do good, you have value good. If you do bad, your value is bad. Jadi waktu itu jelas, perbuatan adalah sama dengan nilai. Bukan berarti kita ngomong di sini mengenai kita nggak boleh berbuat baik, enggak. Tapi kita seringkali kita cover value kita. Coba, yang penting gua buat baik, yang penting gua kelihatan baik, gua gandengan tangan di Instagram, gua peluk istri gua di depan umum. Tapi sebetulnya kita cuma pakai kedok di situ. Dan apa yang dilakukan Tuhan waktu itu dia taruh jarinya di tanah, dia coret-coret. Well, banyak orang
terjemahan, ada yang kreatif banget para pembicara Pak Lewi. Ada yang bilang dia tulis 10 perintah Tuhan lah, ada yang tulis dosa-dosanya yang di situ lah, begitu. Ada ya, pernah dengar itu ya? Kreatif banget tuh pastor-pastor. Nggak ada di Alkitab padahal gitu ya. Dia tulis, wah mungkin Tuhan tulis dosanya A ini, dosanya B. Oh mereka, wah mundur, itu dosa gue ditulis. Ada 10 perintah Tuhan, enggak. Well saya juga gak mau berspekulat, tapi saya cuman tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Terakhir kali Tuhan main-main dengan tanah sebelum ayat ini adalah cuman di Kejadian waktu dia menciptakan manusia. Terakhir Tuhan main-main dengan debu, He created Adam. Dan dia berkata, sungguh sangat baik. Artinya waktu dia taruh tangannya di tanah, dia bilang, this woman is mine. Ini milikku. I don't care kamu bilang berapa nilainya. This is mine. Dan nilainya buat saya bukan sampah, bukan gak ada nilai. Dia berharga di hadapan saya. For I so love her. Hari ini, yang pertama, biarlah gereja ini akan menyelamatkan yang hilang. With any cost. With any cost. Kita gak lagi buat scanner. Kita gak buat timbangan di sana. Yang kudus saja yang masuk. Kita harus jadi gereja yang terbuka. Karena ini kita akan selesaikan 10 tahun ini amanat agung. Banyak gereja bersepakat 10 years. Finishing the Great Commission. Saya percaya. Yang buat GC, GKS, JPCC, Gilgal. Siapa bisa gandengan tangan. Bukan program. Tapi menyelesaikan to saving the lost. Kalau di sini ada yang the lost datang ke sini, saya percaya GC pun, Growth Center akan berbahagia buat saudara. Masalahnya kenapa buat kita berantem? Yang dipindahin yang kaya-kaya gitu kan, yang dipindahin pemusik ya kan, yang nilainya bagus direbutin, tapi yang sampah gak ada yang mau main di situ. If we knows to saving the lost, semua gereja akan gandengan tangan. Tapi yang kedua saya ingin berdoa. Mungkin engkau adalah the lost. Kamu bilang, saya ini koin yang bukan cuma gak ada artinya, tapi saya koin yang udah kena kotoran anjing. Saya udah masuk ke toilet itu. Aku bukan cuma koin yang gak ada harganya, aku udah remuk, udah hancur. Maka Tuhan tutup dengan cerita yang kembali gak masuk akal. Bahkan waktu Yesus bilang ada seorang anak yang sebelum papanya mati udah minta warisan. Semua orang Israel udah bilang, bunuh dia. Ini gak mau, ini udah gak bisa diterima. Ini sesat. Ini harus dibunuh. Waktu Tuhan cerita, semua tahu ceritanya waktu anak itu pulang. Anak yang bau babi itu. Anak yang sudah siap. Tahu nilainya udah jadi jongos. Bahkan dia tulis suratnya, semua tahu ceritanya. Dia udah buat, aku gak pantas. Nilaiku udah turun, sahamku udah turun. Aku jadi satpam aja deh. Dia tahu diri. Nilainya udah minus. Tapi semua tahu ceritanya waktu anak itu muncul dari gerbang kota. Bapaknya lari. Dan satu pemandangan yang tidak indah. Orang kaya waktu dengan jubah yang panjang diangkat lari itu gak indah banget. Why? Kenapa sih dia harus lari? Kenapa dia gak tungguin aja? Toh kan dia akan pulang juga. Kenapa? Nah saya baru dengar ini dari seorang hamba Tuhan dan itu just blow my mind. Ingat kisah Stefanus. Waktu dia dirajam di pintu gerbang kota. Karena di situ adalah para penatua kota. Dan ingat penatua kota itu berhak untuk mengadili. Kalau seorang itu sudah melanggar hukum sosial. Stefanus dianggap sudah melanggar dan dia berhak dirajam sampai. Nah, anak ini sudah terkenal di kota itu. Kasihan tuh bapak, anaknya kurang ajar. Dan saya percaya, kenapa dia lari? Kenapa dia langsung lari, dia peluk. Seluruh anaknya ngomong, diam. Dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih sendal. Karena dia bilang, this is mine. Don't touch him. Karena orang udah siap ambil batu waktu itu. Mereka bilang, ini anak kurang ajar. Dia anak yang harus dibantu. Semua orang udah mau rajam dia. Saya percaya bapaknya lari. Karena value-nya dia bukan anak kurang ajar. Sekali anak, tetap anak buat dia. Hari ini, if you are lost, mungkin kau pernah lost, pernah salah jalan. Engkau dulu hamba Tuhan, tapi karena kau pernah salah pilih, engkau kesandung, kau jatuh, sempat pindah agama, whatever. Ada nilai yang Tuhan akan taruh dalam hidupmu. Kamu bisa kembali melayani, bahkan lebih diurapi, lebih dipercaya. Saya ini pernah masuk kotak, saya pernah selingkuh. Saya gak pernah mimpi jadi gembala. Tapi saya ingat istri saya. Standing with me. Dia
berlutut di sebelah saya bukan seperti, dia gak bilang, you are not garbage. Tuhan belum selesai dengan kamu. Setiap hari kita doa. Nah, kalau sampai sehari ini saya bisa balik di sini. Saya selalu bilang, Lord, if you can save me, you can save everybody. Seorang yang dibilang akan mati muda, dibilang akan selingkuh, dibilang akan habis semuanya. Tapi kalau aku bisa sampai hari ini, umur 51 masih hidup, Tuhan masih percayain saya untuk jadi gembala. It's not me. My value tuh dia udah hancur. Bahkan papa saya om saya bilang, kasihan kamu. Papa saya namanya Ko Awing, dia bilang, Wing kasihan anak lu gagal. Bahkan keluarga saya gak percaya. Tapi hari ini, setiap ketemu keluarga besar papa saya itu bilang, nih lu anak gua, ribuan jemaatnya. Lu lihat anak gua nih, yang lu bilang sampah, Tuhan bisa angkat jadi somebody. Jangan pernah terima nilai saudara. Cuman karena perspektif. Hari ini kita belajar God perspektif. About you. Yuk semua tutup mata. Waktu saya udah lewat. Kalau ada di sini yang perlu pulang. Anak yang hilang, koin yang hilang, domba yang hilang. Kalau kamu perlu pulang. Saya tahu walaupun cuma satu yang angkat tangan. Saya tahu aku datang buat kamu doang. And I am happy enough untuk berdoa untuk satu orang di sini. Kalau ada di sini yang merasa lost, merasa hilang, semua nggak usah lihat kiri kanan. Dan kalau engkau ingin kembali sungguh-sungguh, dalam hidup ketiga boleh gak angkat tangan? Satu, Tuhan mati buat engkau. Dua, God love you so much. Siap. Tiga, angkat tanganmu saat ini. Come on. Wah, I saw somebody angkat tangan di belakang satu. Praise God. Ada lagi di sini merasa lost. Kau merasa gue udah gagal. Gue gak akan bisa balik. I saw you bro. God love you. That's okay. Saya tahu banyak saudara gak mau angkat tangan. Karena sometimes orang udah tahu kok Pak. Orang udah tahu bahwa gue ini hancur. Orang udah tahu. Nah. Orang tahu. Kamu tahu. Tapi kamu tahu gak apa yang Tuhan tahu mengenai kamu. So hari ini. Jamah setiap hati. Beri kesempatan mereka untuk pulang. Karena yang hilang telah bertemu. Nah, gereja ini akan pergi to saving the lost. Karena mereka bukan sampah masyarakat. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Terima kasih untuk gereja ini. Berkati Pak Leo, berkati semua pemimpin. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. God bless you. God bless you.